Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat GSJ Abniel dan GSJA Anugerah Kemendung bertemu kembali dalam program Mimbar Gemar online pada hari ini Jumat 21 Februari 2025. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan di pagi ini dalam pembacaan Kisah Rasul pasal 24 ayat yang ke-16, Kisah Rasul 24 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Renungan pagi hari ini saya beri judul Hidup dengan Hati Nurani yang Murni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita tentu punya kerinduan untuk semakin bertumbuh secara rohani seperti yang Tuhan kehendaki. Pertumbuhan itu tidak bisa terjadi secara instan, tetapi memerlukan latihan-latihan. Jadi bukan saja latihan jasmani yang perlu bagi kita untuk dilatih, tetapi terlebih lagi rohani kita juga perlu dilatih. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Selain ibadah, masih ada hal rohani lainnya yang perlu kita latih. Salah satunya adalah melatih diri untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pembacaan kita di atas merupakan ucapan Rasul Paulus dan kata senantiasa berusaha mempunyai arti melatih diri, berjuang, dan bersusah payah. Dalam hal ini Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa hidup menurut hati nurani yang murni itu harus dilatih dan diperjuangkan, sekalipun harus dilakukan dengan bersusah payah. Hati nurani merupakan kesadaran batiniah yang bersaksi kepada kepribadian kita mengenai betul atau salahnya ucapan dan tindakan kita. 2 Korintus 1 ayat yang ke-12 mengatakan, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Hati nurani yang murni memberikan keputusan bahwa kita tidak berbuat salah kepada Allah dan kehendaknya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 21 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita melatih diri untuk hidup dengan hati nurani yang murni? Yang pertama, membaca dan merenungkan firman Tuhan senantiasa. Karena melalui firman Tuhan kita tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kita, khususnya bagaimana hati kita.
baik terhadap Allah dan manusia. Yang kedua, menghidupi atau melakukan kebenaran firman Tuhan setiap saat. Tujuan utama firman Tuhan adalah perubahan moral dalam batin yang terungkap dalam kasih, kesucian hati, hati yang murni, dan iman yang benar. 1 Timotius pasal 1 ayat 5 merupakan surat Rasul Paulus kepada Timotius mengatakan, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita melatih diri dalam merenungkan dan mendalami firman Tuhan dengan ketaatan yang penuh kepada firman-Nya, maka hati nurani kita juga akan terlatih, sehingga menghasilkan kekudusan di dalam hidup kita dan gaya hidup yang benar sesuai dengan cara Allah. Saat situasi dan perlakuan orang lain membuat kita tertekan, kita dapat meresponinya dengan benar berdasarkan kekuatan dan kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat penutup, ayat yang sering kita baca dan sangat terkenal, yaitu Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu mempunyai kerinduan untuk melatih diri kita, untuk selalu merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, hati nurani kita menjadi murni, baik di hadapan Allah dan manusia. Dan melalui firman Tuhan, menghidupi dan melakukan firman Tuhan itulah kita senantiasa berusaha melatih diri kita untuk berkenan di hadapan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami, anak-anak-Mu Tuhan, yang tidak henti-hentinya selalu mempunyai kerinduan untuk kami mempunyai dan berusaha senantiasa rindu untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Dengan apa yang kami rindukan senantiasa, baik dalam hati kami, ucapan kami, tingkah laku kami, sesuai dengan kehendak Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, ajari kami untuk senantiasa kami bertekun melatih diri kami, terbuka di hadapan-Mu dengan segala kerinduan kami untuk mempunyai hati nurani, hidup dengan hati nurani yang murni, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Mampukan kami menjalaninya dengan hati yang benar dan hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami naikkan doa dan permohonan kami ini, serta ucapan syukur ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.